Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast dakwah Indonesia, alhamdulillah di studio kita kali ini kehadiran guru kita, sahabat kita, Al Ustaz M. Aminullah Habibullah Ta'ala. Ini beliau kebetulan sudah tiba di tanah air, yang tadinya belajar di Madinah ya Ustaz ya? Ya, sekarang boleh diceritakan sedikit di Madinah antum menempuh studi apa Ustaz? Sekarang anak masuk Fakultas Tauhid wal Irsyad. Itu apa Ustaz? Ya mungkin anak sendiri belum mulai pembelajarannya ya, tapi yang anak pahami sedikit lebih ke pembahasan karakter orang ya. Kalau di Indonesia konseling mungkin. Psikologi. Nah itu ya. Lebih ke psikologi dan Iya, sisi betul. syariatnya. Jadi mempelajari karakter manusia. Betul. Jenjang diploma. Di sana ada. Kalau di sini mungkin diploma tingkatannya nggak paham mana ya. Jadi diploma itu untuk persiapan S1, ada juga diploma ahli itu untuk persiapan masuk S2. Nah sekarang Saya di persiapan untuk masuk S2-nya. masuk ke Diploma ahlinya. Berarti S1-nya Sudah lulus alhamdulillah. S1-nya menempuh studi Kemarin dakwah Masuluddin, membahas tentang akidah, dasar-dasar agama, kemudian juga membahas tentang peta penyebaran Islam. Dari pertama kali dulu diajarkan sampai ke hari ini. penyebarannya. Ya penyebarannya, sejarahnya, caranya, metodenya, pengenalannya dan sebagainya itu. Yang berkaitan tentang dakwah semua itu. Sungguh menarik betul. Nah, pada episode kali ini kita ingin membahas tentang sebuah tema. Temanya itu adalah antara bangku kuliah dan samudra cinta. Karena kita dengar nih narasumber kita siang hari ini selain sebagai tolabul ilmi atau penuntut ilmu, bahwasannya Ustadz MA atau sahabat kita yang hadir kali ini juga seorang pengantin muda, pengantin baru. Alhamdulillah, ala kulli hal. Allah barik fikum, barik lagi. Anda beserta istri. Amin. Amin. Ini nggak apa-apa kita bahas ya antara bangku kuliah Nggak dan apa-apa. samudra cinta. Penting ini. Saya menjadi cukup ada pembicaraan yang hangat di kalangan mahasiswa sendiri di Madinah sana. Terutama ketika harus ada pilihan menggabungkan ibadah-ibadah yang ada. Masalahnya seperti ya ini masalah tentang sudut pandang ya. Ada yang mereka menganggap dua jalan ini adalah dua persimpangan. Dia mau lanjut kuliah atau dia mau serius ke dalam jenjang pernikahan. Ini menjadikan persimpangan. Karena memang ya bukan tanpa alasan ya. Karena ternyata beberapa asatidzah kibar yang memang mereka sudah punya khalfiyat ilmu yang banyak, itu juga menjadikan ini adalah persimpangan. Bahkan memberikan seperti garis bawah, kalau antum masih bisa nahan diri untuk tidak belok ke samudra cinta tadi, fokus dulu ke belajar agama. Bahkan ada salah satu ulama yang jadi pedoman kita kan, sampai beliau rahimahullah wafat dalam keadaan masih bujang. Padahal karya kitabnya sangat masyhur, semuanya tahu itu. Ya, tapi ya bukan berarti kemudian hanya ada satu pilihan ini saja. Ya kan di setiap persimpangan pilihan A, pilihan B itu masih ada pilihan yang ketiga, menggabungkan dua pilihan tadi. Iya, betul sekali. Dan itu saya rasa bukan hanya menjadi sebuah fenomena atau pilihan berat bagi penuntut ilmu di Madinah. Saya rasa juga penuntut ilmu di Indonesia, bahkan yang mungkin di sekolah-sekolah umum atau kuliah-kuliah umum juga akan berpikir lebih baik ya antara pilihan sekolah atau kuliah atau menikah. Karena sedikit sekali mungkin yang bisa fokus ketika sudah mengarungi samudra cinta. Selain memang indahnya lautan cinta, kehidupan juga ada badai. Apakah sudah terpikirkan untuk melalui badai plus fokus menuntut ilmu? Ya tentunya anak nggak bisa jawab dari semua sisi. Masalahnya kan masih baru banget ini. Ya nggak, masalahnya gini. Anak kan ya masih baru pertama. Kedua persiapan anak juga mungkin nggak sebanyak orang-orang yang sudah pengalaman ya. Tapi saat ini kan anak ada di satu sisi yang memilih untuk menggabungkan. Jadi anak hanya bisa memberikan gambaran dari sisi saat ini anak berdiri. Anak nggak bisa memberikan gambaran dari kenapa mereka memilih nikah, kemudian berhenti belajar. Ada juga mereka yang memilih belajar dan menunda nikah. Tapi pernah nggak terbayang ketika akan menggabungkan ini juga sudah melihat ke depannya bahwasanya di samudra cinta itu juga pasti akan ada gelombang. Justru itu yang Anda lihat.
Justru itu yang Ana lihat, yang akhirnya Ana saat ini memilih jalan ini, menggabungkan belajar, menggabungkan pernikahan dengan belajar. Setelah gini, hitungan Ana itu saat ini, Ana kan belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i itu yang sudah kita ketahui dari pertama kali kita dilahirkan itu kita sudah mengemban kewajiban untuk belajar. Sampai kita akhirnya mukallaf, kita harus segera mengambil aksi untuk belajar agama. Kapan akhirnya? Kapan titik akhirnya kita boleh berhenti dari belajar? Ketika mati. Oke. Kapan akhirnya kita tahu bahwa kita sudah berilmu, boleh kita mengurangi? Sekarang nih kita harus belajar ngecur nih. Harus benar-benar keras belajar ilmu agama. Kapan kita akhirnya pada titik kita sudah punya modal nih, kita mengendorkan semangat kita untuk belajar ilmu syar'i. Akhirnya kita nikah. Nggak ada sama sekali. Karena yang kita kejar nih ilmu syar'i. Bahkan mungkin yang sudah mendapatkan ilmunya akan merasakan kekurangan terus ilmu tersebut. Kemudian akhirnya nanti akan ada jawaban. Ini yang salah satu beberapa pendapat beberapa teman ya yang Ana kumpulkan kenapa akhirnya mereka memilih untuk menikah. Sebenarnya Ana bukan cari jawaban, tapi Ana cari hal yang bisa membuat Ana lebih tenang. Menguatkan akhirnya Ana mengambil jalan ini. Adalah ketika mereka berpendapat menikah itu pasti ada ujiannya. Nah itu tadi yang kita bicarakan. Apakah pernikahan itu pasti akan ada beban? Pernikahan itu pasti akan ada tekanan-tekanan. Kita harus punya pengalaman untuk menghadapi semua tekanan itu. Masalahnya kita harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ana melihat teman-teman yang Ana punya adik kelas di SMP, di SMA dulu. Beliau masuk i'dad lughawi, berarti baru lulus SMP, beliau sudah nikah. Usianya berarti 16 tahunan, 15 tahunan. Sekitar itu. Kemudian Ana melihat teman yang umur lulus SMA nikah 19 tahun. Ana melihat teman yang umur 25 tahun lulus S1 menikah. Dan Ana melihat senior Ana yang nikah usia 40 tahun. Ana lihat semua keluarga mereka sama-sama ada masalah. Karena mereka semua memiliki samudera cintanya masing-masing. Iya. Masalahnya ya ketika kita dihadapkan pada satu nikmat, ada harga yang harus dibalas. Ketika kita dihadapkan kepada ibadah yang pahalanya besar, yaitu pernikahan, harus ada ujiannya yang memang untuk itu sebagai harga yang dibayar kita untuk mendapatkan pahala yang besar tadi. Itu pasti. Jadi ya mau nikah muda, mau nikah tua, sama aja bakal ada masalahnya. Dan masalah itu mengikuti level kita. Kadang-kadang kita melihat itu umur 40 tahun mungkin atau 30 tahun. Kok ujiannya kayak ringan-ringan aja. Dianggap matang mungkin sudah. Tapi kok dia ujiannya kayak ringan-ringan aja. Kita nggak tahu bagaimana beliau mensikapi tadi, bagaimana pengalaman beliau, dan bagaimana tingkatan level. Bisa jadi anak yang usia 20 tahun, 15 tahun, kita lihat ujiannya lebih berat. Itu tergantung di mana level dia keberadaan dia di mana levelnya. Dan ilmunya. Sebenarnya mungkin ilmu berpengaruh banyak ya, tapi ilmu tergantung pada amalannya juga kan. Banyak orang yang ilmunya banyak tapi tidak bisa mengimplementasikan. Nggak ada prakteknya. Betul. Kurang prakteknya dan kurang pengalaman dalam prakteknya. Itu penting juga. Jadi anak ingat salah satu nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan menggabungkan antara dua kebaikan. Jangan membenturkan dua kebaikan, jangan membenturkan dua ibadah. Jangan membenturkan dua kebaikan, jangan membenturkan dua kebaikan. Ya. Saya mulai paham sekarang mengapa Anda memilih. Kalau bisa digabungin, kenapa harus dipisah? Jadi jangan sampai ini dipertentangkan. Karena satu sama lain sebenarnya juga memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, terus kemudian nanti ada pertanyaan lagi dari teman yang memang udah Anda banyak kumpulkan. Sekarang kita berbicara tentang fokus. Nah, iya betul. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, Allah tidak akan menciptakan dalam fokusnya manusia ya. Fi jaufihi, di dalam hatinya, dalam fokusnya dua fokus. Jadi manusia itu memang secara fitrah dia hanya akan fokus pada satu titik. Jadi tidak ada tuh namanya multitasking atau bisa fokus terhadap. Mungkin bisa multitask, mungkin bisa. Dia kayak bisa, tapi itu akhirnya semuanya nggak fokus. Yang namanya ahli yang mungkin fokus itu hanya satu. Ngambil spesialis ya. Nah spesialis. Jadi nggak bisa dia menguasai. Mungkin dia menguasai, tapi akhirnya semuanya ngambang. Nah masalahnya menuntut ilmu itu butuh fokus yang tinggi. Lalu bagaimana? Kemudian orang yang menikah itu butuh fokus yang tinggi. Kemudian bagaimana membenturkan itu semua? Yang pertama, sikap yang terbaik ya, menyikapinya. Ya. Yang pertama kali adalah bagaimana kita menyikapinya, terus bagaimana sudut pandang kita. Masalahnya kenapa kok orang harus membenturkan? Itu yang akhirnya membuat
Fokus ke masalahnya. Iya, ini ujian, maka kita harus pisah. Nah, kenapa kita harus ikut kepada golongan orang yang harus memisahkan dua masalah? Padahal ini bisa dijadikan satu masalah dan kita bisa jalani bareng-bareng, ya kan? Betul. Masalahnya dua-duanya nggak mengenal usia dan nggak ada akhir. Pernikahan adalah ibadah yang nggak ada akhir. Menuntut ilmu adalah ibadah yang nggak ada akhir. Kalau kita harus menunggu akhir di antara dua sisi tadi, berarti kita harus berhenti dari memilih ya, kemudian meninggalkan pilihan yang lain. Maka ya akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian adapun bagaimana fokusnya itu kembali ke mental juga. Sekarang kita melihat ya bagaimana kaula muda secara fitrah Allah Subhanahu wa taala menyetel manusia itu, menyetel para pemuda itu kan suka main-main ya. Yeah. Dibandingkan dengan orang tua yang fokusnya tinggi. Pengalamannya sudah luas, sudah melihat manis pahitnya dunia. Akhirnya mereka punya fokus yang tinggi. Berbeda dengan anak-anak yang masih belia. Pasti ya masing-masing kita punya nafsu lah. Punya nafsu, punya hal yang harus dikejar. Dari senang-senang, main-main. Ada hal yang harus dia penuhi dari itu semua. Makanya satu-satunya nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW untuk pemuda apa? Ada nggak Rasulullah mengatakan ihfadzul Quran, hafalkan Al-Quran? Tidak ada. Ihfadzul hadis? Tidak ada. Utlubul ilma, ya itu secara umum. Utlubul ilma, belajar ilmu. Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajibannya semua orang tua sampai muda. Tapi menghafalkan tadi perintah tidak ada ya? Nggak ada. Tapi memang itu udah menjadi fokus tertentu. Karena kenapa? Para sahabat semuanya melakukan. Betul. Satu-satunya nasihat untuk para pemuda. Menikah. Ya ma'syarus sabab. Kalau Anda mampu menikah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu nasihatnya. Kenapa? Rasulullah itu nabi akhir zaman yang memang diutus itu syariatnya untuk sampai nanti Imam Mahdi. Rasulullah itu hadisnya, syariatnya itu sudah diperhitungkan untuk menghadapi zaman global seperti ini. Zaman yang penuh fitnah seperti ini. Dan sekarang kita jujur aja, sekarang kita lihat khususnya di Indonesia. Dari kalangan usia umur 16 tahun sampai usia 25 tahun. Itu masa-masa produktif orang untuk belajar ilmu syariat. Ilmu apapun, mau dia ilmu syariat, bahkan ilmu semua ya, ilmu dunia juga itu paling produktif. Kemana fokus mereka akhirnya terbuang? Saat ini banyak yang terbuang waktunya di sosial media. Fitnah-fitnah yang lainnya. Kenapa mereka demikian? Mencari kesenangan hati mereka. Dan kecenderungan kita kepada syahwat. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia laki-laki itu suka sama pasangan perempuan. Dan anak muda itu sedang gimana ya? Tingginya semuanya. Tingginya, hasratnya, obsesinya, cita-citanya, egoisnya, ketidakmatangan dalam berpikir ketika mencari sikap. Jadi ketika dihadapkan pada masalah, seharusnya kan kita memilih mana yang terbaik untuk mencari jalan keluar. Nah kalau anak muda nggak berpikir di situ, mana yang paling aman buat dia, mana yang paling menyenangkan buat dia, itu yang pasti diambil. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan nikah ada masalahnya. Nah justru masalah tadi itu akan menjadikan kita fokus belajar agama. Kenapa? Masalah kita cuma masalah rumah tangga. Nah untuk billahi min dzalik, ketika kita akhirnya nggak nikah, masalah kita itu sebenarnya lebih banyak daripada nggak nikah. Kenapa? Terbagi, terpecah, tapi kita nggak merasakan itu masalah. Kenapa? Ringan semua. Dan jujur saja di usia muda banyak beberapa masalah yang menimpa kita lebih memilih untuk lari dari masalah tadi. Lari dari masalah tadi, kemudian membiarkan masalah itu akan selesai sendirinya karena kita tinggal. Kenapa? Karena tadi itu masalahnya ngambang-ngambang. Banyak ngambang. Ya akhirnya kita nggak mau tanggung jawab, kita tinggal. Itu kan masuk dalam hal pendidikan karakter ya. Akhirnya muncul anak-anak muda yang tumbuh dalam keadaan ketika ada sekitarnya membutuhkan dia lebih memilih, bodo amat bukan urusanku. Ini sangat menarik sekali dan kita akan lanjut di segmen kedua. Karena kita di segmen pertama ini kita akan tentu konklusikan atau kita simpulkan bahwasanya wahai pemuda, menikahlah, jangan menikah. Dan kita akan kupas lebih dalam lagi di segmen kedua di program Resonan Broadcast Dakwah Islam.